Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Cek Bansos, channel yang membahas dan menginformasikan seputar bantuan sosial dari pemerintah. Di kesempatan hari ini kita kembali bertemu dengan teman-teman Cek Bansos semua untuk mengabarkan terkait proses penyaluran PKH dan BPNT, dan ada beberapa hal yang akan kita informasikan untuk teman-teman Cek Bansos semua, yaitu perihal kalian KPM PKH BPNT wajib simak informasi ini agar tahu apakah nanti di tahap ketiga bantuan sosialnya ini masih bisa tercairkan atau tidak. Dan di kesempatan hari ini penjelasannya akan coba kita cari informasinya berdasarkan aplikasi Cek Bansos terbaru, dan teman-teman harus simak video ini sampai selesai agar teman-teman yang sudah tercairkan bantuan sosialnya atau yang belum tercairkan bantuan sosialnya mengetahui apakah namanya ini akan berlanjut atau tidak. Dan juga nanti akan kita informasikan perkembangan terbaru untuk proses pencairan PKH dan BPNT, proses pencairan via pos yang akan dialihkan ke kartu KKS ini sudah sampai mana informasi terbarunya. Untuk itu pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai agar teman-teman tahu tentang informasi ini selengkapnya seperti apa. Tapi sebelum kita ke informasi selengkapnya, kami memohon bantuan dan dukungannya terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya untuk terus mendukung channel Cek Bansos ini dengan cara like, share, komen, dan tentunya di subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dan informasi-informasi terbaru dari channel Cek Bansos tentunya. Dan saya doakan teman-teman bagi yang sudah mensubscribe channel Cek Bansos ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baiklah teman-teman ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, setelah beberapa hari yang lalu kita tidak mengabarkan untuk update proses penyaluran PKH dan BPNT di tahap kedua, di hari ini kembali kita menyapa teman-teman Cek Bansos semua untuk menghadirkan informasi-informasi updatean proses terbaru penyaluran PKH dan BPNT untuk di tahap kedua. Sudah ada beberapa yang tersalurkan bantuan sosialnya, dan ada pula untuk beberapa KPM di termin susulan ini belum tersalurkan bantuan sosialnya. Ada yang sudah tercairkan PKH-nya, akan tetapi BPNT-nya belum tersalurkan. Ada pula BPNT yang tersalurkan, PKH-nya belum tersalurkan. Nah, di kesempatan kali ini, berkaitan dengan proses penyaluran di tahap kedua, di bulan Juli ini sebenarnya ini adalah termin untuk di tahap ketiga. Nah, kesempatan di hari ini, bagi KPM yang belum tersalurkan bantuannya, jika di SISNG statusnya masih SPM atau SI, insya Allah pasti akan tercairkan bantuan sosialnya. Akan tetapi, jika teman-teman telah melakukan pengecekan di SISNG, keterangannya ini desilnya desil 6, kemudian keterangan SP2D-nya ini keterangannya exclude, berarti mohon maaf bantuan sosialnya tidak bisa tercairkan kembali. Nah, di sini teman-teman ya bisa dilihat ya, ini adalah tampilan menu. Yang pertama ini untuk aplikasi Cek Bansos ya. Jika teman-teman mendapati adanya status Cek Bansosnya seperti yang ada di gambar yang kita tampilkan ya. Di sini ada keterangan mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial. Semua aplikasi Cek Bansos jika teman-teman sudah terdaftar pasti akan muncul keterangan yang seperti ini, dan jangan pernah klik kotak warna merah tersebut karena akan dianggap mampu dan akan bisa tercoret untuk bantuan sosialnya. Jadi teman-teman tolong ya, jika teman-teman ini masih membutuhkan bansos, teman-teman ini berada di desil kelayakan 1-5, jangan pernah sekali-kali untuk mengklik tanda merah tersebut. Kemudian jika teman-teman beralih bagian profil ya, di sini ada keterangan profil keluarga, berikut adalah daftar keluarga yang terdaftar di DTSEN. Teman-teman pasti akan mendapati warna merah ya, yang tulisannya ini bukan keluarga. Nah, jangan pernah sekali-kali diklik karena itu akan mengeluarkan dari daftar keluarga yang berada di DTSEN ya, teman. Nah, teman-teman perhatikan ya di sini. Jika kalian merasa desil peringkat kesejahteraan yang ada di aplikasi Cek Bansos tidak sesuai dengan fakta keadaan ekonomi kalian, maka kalian bisa request pembaruan data. Untuk selanjutnya, nanti data kalian akan disurvei ulang oleh petugas Kemensos. Setelah disurvei, selanjutnya data terbaru akan diserahkan ke pihak BPS atau Badan Pusat Statistik untuk diterbitkan peringkat yang terbaru nantinya sesuai dengan keadaan lapangan yang ada. Nah, teman-teman, misalkan teman-teman ini masih sangat layak untuk menerima bantuan sosial, akan tetapi desilnya teman-teman ini ada di desil 6, 7, 8, sampai 10, maka teman-teman bisa request untuk pembaruan data. Nah, jika teman-teman sudah mengklik untuk aplikasi Cek Bansos ini mengenai pembaruan data, selanjutnya nanti teman-teman akan disurvei ulang oleh pihak Kemensos, dan nantinya data survei ulangan ini akan kembali diserahkan ke BPS untuk diperbaharui. Apakah memang benar masih layak atau tidak, nanti keputusannya antara Kemensos dengan BPS dikeluarkan untuk pemeringkatan yang terbaru. Jadi seperti itu teman-teman fungsinya ya. Kemudian berlanjut ya teman-teman, di sini kita akan
beralih untuk ke menu usul bansos ya. Nah, di sini pun akan sangat berkesinambungan dengan di tahap ketiga. Jadi teman-teman pastikan simak informasi ini sampai selesai ya. Nah, di sini teman-teman, jika memang ya, di sini ada catatan penting, sebelum kalian akan mengusulkan agar bisa mendapatkan bansos, pastikan terlebih dahulu bahwa kalian masuk desil kelayakan, yaitu 1-5. Karena jika kalian berada di desil 6-10, tidak akan bisa mengusulkan bansos di aplikasi Cek Bansos, di kantor kelurahan, atau di kantor dinas sosial. Di sini pun ada tampilannya teman-teman ya, bisa dilihat di sini yang warna merah ya. Di sini adalah tampilan di menu usulan jika kalian berada di desil 6-10. Di sini keterangannya, NIK yang Anda usulkan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Anda dapat mengusulkan pembaruan data melalui desa, kelurahan, atau dinas sosial kabupaten setempat. Dan kemudian di tampilan yang warna hijau ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Ini adalah tampilan di menu usulan jika kalian berada di desil 1-5. Di sini ada menu pilihannya ya, baik mengusulkan sembako, PKH, BPIJK. Teman-teman ini bisa muncul untuk jenis bantuannya jika teman-teman berada di desil 1 sampai desil ke-5. Nah, ini teman-teman untuk menu usulan bagi KPM yang baru akan mengusulkan bantuan sosialnya. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini akan kita tampilkan ya, ini pertanyaan yang paling banyak diajukan oleh para KPM di seluruh Indonesia mengenai status sembako Januari sampai bulan Maret 2025. PPIJK-nya ini sudah berubah di bulan Juni. Nah, perlu diketahui ya teman-teman ya. Di sini ada keterangannya adalah ini adalah status untuk KPM pencairan via pos. Semua status KPM via pos masih Januari-Maret karena memang belum terupdate dari sistem Kemensos. Nah, justru sebaliknya ya teman-teman, di sebelah kanannya ini sembakonya sudah berubah April-Juni, PPIJK-nya juga sudah berubah ke bulan Juni. Ini adalah status untuk KPM pencairan via KKS. Status ini untuk KPM via KKS yang sudah cair. Jika belum cair, kemungkinan masih dalam tahapan SPM di SISNG dan harus cek di SISNG pendamping sosial atau di operator SISNG kelurahan desa. Nah, jadi tentunya informasi ini akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari para KPM yang statusnya sudah berubah atau yang belum berubah. Disinilah kita menjelaskan tentang informasi tersebut. Kemudian ya teman-teman, ini kita akan mencoba menerangkan apakah teman-teman ini masih bisa tercairkan bantuan sosialnya di tahap selanjutnya. Disinilah jawabannya teman-teman ya. Di sini kita tampilkan ya untuk di menu profil ada peringkat kesejahteraan keluarga 1-5. Disimak baik-baik teman-teman. Antara desil 1-5 di sini bisa mengusulkan bansos. Kemudian desil 1-4 menerima PKH dan sembako dan juga PPIJK. Kemudian desil 5 menerima sembako dan PPIJK. Kemudian yang selanjutnya adalah berpeluang masih bisa cair di tahap ketiga. Kemudian desil 6-10 di sini pun juga ada keterangannya teman-teman ya, tidak bisa mengusulkan bansos, kemudian tidak bisa menerima bansos PKH dan sembako, kemudian juga tidak bisa menerima PPIJK, dan yang terakhir ada tidak bisa tercairkan lagi bansosnya di tahap selanjutnya. Dan di sini pun ada keterangannya ya teman-teman, jika PPIJK kalian sudah nonaktif atau sudah tidak terdaftar lagi, akan tetapi ada keluarga KPM yang masih membutuhkan PPIJK-nya untuk pengobatan rutin karena kondisi kesehatan yang mengharuskan untuk cek kesehatan rutin, maka kalian bisa aktifasi kembali PPIJK-nya. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa informasi mengenai updatean terbaru. Kita ambil sumbernya dari aplikasi Cek Bansos untuk menerangkan bahwa teman-teman sendiri sudah mempunyai aplikasi Cek Bansos. Apakah masih lanjut atau tidak? Jawabannya ada di aplikasi Cek Bansos teman-teman itu sendiri. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, nanti silahkan ditulis di kolom komentar saja. Untuk informasi yang pertama kira-kira seperti itu. Untuk informasi selanjutnya, di kesempatan hari ini kita akan mengabarkan untuk update proses pencairan PKH BPNT via pos yang akan dialihkan ke kartu KKS atau masih dalam tahapan proses burekol. Nah, teman-teman, di sini ada informasi bahwa untuk proses penyaluran pendistribusian buku tabungan dan kartu KKS di minggu ini akan tersalurkan untuk KKS dari Bank BSI. Nah, di sini suratnya pun ya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini sudah turun untuk proses pendistribusian kartu KKS dari Bank BSI di wilayah Aceh. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman mengetahui adanya updatean untuk yang seperti ini ya, kita tampilkan. Nah, ini diperuntukkan untuk Bank BSI, ini adalah untuk di wilayah Aceh. Selanjutnya, untuk proses pendistribusian selanjutnya, ini surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pun juga sudah turun untuk Bank BRI sebanyak 181.000 KPM yang sudah terselesaikan untuk proses burekolnya. Ini ada untuk Bank BRI. Kemudian untuk
untuk Bank Mandiri dan Bank BNI, kita sampai sejauh ini belum mendapatkan informasinya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, akan tetapi dari dua bank tersebut tadi yang akan mulai mendistribusikan kartu KKS dan buku tabungan di minggu ini ya teman-teman. Semoga saja nanti ada informasi-informasi terbaru ya untuk proses pendistribusian surat undangan bagi proses pencairan PKH BPNT yang akan dialihkan ke kartu KKS. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya informasi di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar Bansos, silahkan ditulis di kolom komentar saja, nanti akan coba kita bantu jawab di sana. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video-video terbaru dari channel Bansos lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.